semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, mana sekarang. Ya, mana sekarang. Ya, mana sekarang. Ya. Shalom Bapak Ibu semua yang ada di Zoom ini. Tuhan Yesus teramat baik. Hari-hari yang lalu kita selalu mendengar, dan hari-hari ini di mana kita akan memperingati sebentar lagi ya hari kenaikan Yesus ke surga. Dan sebelum Yesus naik ke surga, Dia sudah berjanji Dia akan memberikan Roh Kudus-Nya, Roh kehidupannya buat kita semua, ya. Karena Tuhan tahu tanpa Roh Kudus enggak mungkin kita bisa kudus, enggak mungkin, ya. Tetapi hari ini kita mau belajar, kita lihat firman Tuhan Galatia 5 ayat 16. Hidup menurut daging atau roh. Saudara, di sini ada dua pilihan, hidup menurut daging atau roh. Manusia tidak bisa hidup di dalam roh dan kebenaran tanpa roh kebenaran itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, mari kita mau lihat Galatia 5 ayat 16. Hidup menurut daging atau roh. Ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Perhatikan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sampai sini dulu kita belajar orang yang hidup menurut keinginan daging, ya. Percabulan, percembaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dan sebagainya. Saudara, saya akan ajak saudara lihat ya, kalau orang yang hidup menurut keinginan daging itu ada mementingkan kepentingan diri sendiri, ya, iri hati dan sebagainya. Ada satu keluarga ini luar biasa, ya, diberkati Tuhan luar biasa. Pabriknya itu besar, pabriknya itu selalu diekspor, barangnya diekspor ke luar negeri, bahkan sampai di mana-mana seluruh Indonesia, di luar pulau, di kota-kota, semuanya. Ya. Dan ketika kedua orang tuanya itu, dia diberkati luar biasa, anak Tuhan juga. Dan dia sudah menyiapkan harta warisan buat anak-anaknya. Anaknya 4. Ya. Masing-masing diberi bagian. Yang 2 itu pandai cari duit. Mereka bisa mengembangkan. Mereka punya pabrik yang lebih besar. Mereka berhasil luar biasa. Bahkan pabriknya luasnya 5 hektar. Yang anak pertama. Luar biasa saudara. 5 hektar. Dulu orang belum ada kalau kita ke airport itu ya, kalau kita mau ke luar negeri atau ke Bali gitu.
kan penerimaan barang koper. Nah, itu kan ada jalannya ya, ada eskalatornya yang muter buat barang. Di pabriknya dia pertama yang memakai alat itu. Jadi barang itu tinggal putar, nggak usah orang ambil, terus jalan putar begitu. Yang pertama. Yang kedua, juga diberkati Tuhan luar biasa. Pabriknya juga besar, karyawannya banyak ya, luar biasa. Yang ketiga, tidak terlalu pandai. Karena tidak terlalu pandai perempuan ini, karena perempuan satu-satunya, tiga-tiganya laki. Dan yang tengah ini tidak terlalu pandai, orang tua mempunyai perhitungan sendiri. Dan orang tua tahu ini anak tidak terlalu pandai. Maka udah dikasih warisan, diberikan rumah yang cukup, masa depan, masa tua yang cukup. Ya, bahkan anak perempuannya ini mempunyai cucu, berarti ya mempunyai anak lagi, perempuan 2. Dan cucunya ini disekolahkan sampai lulus mahasiswi, yang satunya enggak ya, yang satunya enggak. Mungkin SMA terus menikah. Nah, semua ini dibantu ya, diperhatikan, dibantu sama orang tua ini ya. Sama si nenek ini, boleh bilang nenek ya. Sama orang tua ini, semua udah dipersiapkan. Anaknya yang paling kecil juga laki. Juga kurang pandai ya. Dan ketika kurang pandai, orang tua juga sudah mempersiapkan harta warisan untuk anaknya yang kurang pandai ini untuk masa depannya sampai masa tuanya. Udah dipersiapkan, bagus. Ya. Tibalah papanya meninggal, tinggal mamanya. Dan ketika mamanya masih hidup, mamanya ini luar biasa. Mamanya masih bisa ngatur semua pabriknya, anak-anaknya semua berkembang. Karena anak yang pertama itu memang udah pandai dilepas. Dia dilepas, dia bisa bekerja luar biasa. Barang-barangnya semua diekspor ke luar negeri. Ya. Yang kedua juga begitu. Dan orang tuanya ikut. Dengan berjalannya waktu. Ya. Dengan berjalannya waktu, semakin orang tua ini tidak berdaya. Yang tadi bisa ngatur semuanya, mulai tidak berdaya. Tetapi dia sudah mempersiapkan untuk anak ketiga, untuk anak keempat, sudah dipersiapkan. Jadi, kalau meninggal dia tenang. Karena anak-anak sudah dipersiapkan. Harta warisan, ya, semuanya. Nah, suatu saat benaran, barusan ini meninggal orang tuanya. Tetapi sebelum orang tuanya meninggal, anak yang pertama meninggal dulu. Anak yang pertama meninggal dulu karena kena penyakit, meninggal. Ya, tetapi mereka bisa berdiri sendiri, istri dan anak-anaknya semua bisa mengelola sendiri. Tinggallah anak yang kedua, 3 dan 4. Dan ketika orang tuanya meninggal, yang menjadi tumpangan, yang menjadi harapan tentunya anak yang kedua. Iya bukan? Yang normal kan tinggal anak yang kedua. Yang pertama sudah meninggal. Tinggal yang kedua, yang juga berhasil. Yang pabriknya besar. Dan anak kedua ini harusnya, kakak keduanya harusnya menjaga, melindungi, memelihara adik-adiknya yang kurang pandai. Ya, bukan kurang duit, kurang pandai. Nah, tetapi apa yang terjadi? Karena mereka tidak melekat sama Tuhan. Yang mereka pikirkan cuma harta kekayaan. Yang mereka pikirkan semua cuma duit, duit, duit. Sampailah satu hari, adik yang paling kecil ini, laki-laki ya kan, lebih gampang dimasukkan ke panti. Dan ketika dimasukkan ke panti, saya pikir panti biasa, ternyata bukan panti biasa. Tetapi dimasukkan ke tempat rumah sakit jiwa. Ya. Dengan paksakan dimasukkan ke situ. Dan ketika dimasukkan ke situ, ada tinggal rumahnya kan, dia sudah dipersiapkan rumah kan sama orang tuanya. Dan rumahnya itu dijual oleh kakak yang kedua. Kenapa ketika dijual, kakak kedua bisa ambil semuanya. Ya. Dan tinggallah adik yang ketiga. Adik yang ketiga ini, dia sudah terima warisan, walaupun dia tidak terlalu pandai. Tetapi dia mengerti. Dia punya rumah, ya udah dijual, dia masih punya harta.
dipegang sama dia hartanya. Dia punya warisan dari orang tua juga. Dan kakak yang kedua berbaik hati, berkata sama dia, daripada uangmu kamu pegang, lebih baik kamu titipkan ke saya. Kalau uangmu kamu titipkan ke saya, tiap bulan tak kasih bunga, ya, buat biaya hidupmu. Tiap bulan kamu terima berapa juta untuk hidupmu. Si adik percaya bukan? Ya udahlah, nggak apa-apa. Karena selama ini berjalan lancar. Dia terima bunganya sebulan berapa juta. Sehingga ketika dia jual rumah, dia punya uang rumah itu, dia punya harta warisan dari orang tua, semua dititipkan ke kakak kedua. Saudara, ketika kakak kedua memegang semuanya, dan ketika orang tuanya udah meninggal, dengan berjalannya waktu, ya, baru saudara, enggak lama. Nah, tiba-tiba, udah lama kan, nggak tahu. Tiba-tiba saya cuma mendapat foto kan. Saya mendapat foto dia ada dalam panti. Saya pikir, oh dalam panti. Kok ditaruh di panti ya? Di panti mana? Ternyata, kemarin saya mendapat telepon dari pembantunya. Pembantunya telepon saya, dia berkata, Cik, ingat saya? Ingat, saya bilang. Kamu di mana sekarang? Saya di desa. Cik, tahu si A itu? Tahu, kenapa? Saya lihat fotonya ada di dalam panti. Lalu dia bercerita, bukan begitu, Cik, kasihan. Kasihan sekali anak ini. Loh, kena apa? Tahu enggak, setelah mamanya itu meninggal, Cik? Enggak lama. Ini, Aci ini dimintai KTP, dimintai tanda tangan. Iya. Dia tanya buat apa? Dibilang buat ngurus surat. Oh, percaya toh? Ditanda tangan, dikasih KTP. Nah, setelah itu, Ci, enggak berapa lama, tiba-tiba datang orang. Beberapa orang, Ci, ke rumah itu, dia bilang. Orang-orang yang datang itu nyeret dia, narik dia, nyeret dia keluar. Dia enggak mau, dia berontak, minta tolong, minta tolong. Kita semua pembantu enggak berani tolong, enggak ada yang berani. Diseret dengan paksa, dibawa pergi. Saya tanya, dibawa pergi kemana? Dimasuk di ngone sumber porong itu loh. Dimasuk di rumah sakit jiwa. Wah, rumah sakit jiwa di mana? Dia bilang rumah sakit jiwa yang di dekatnya Malang. Saudara, betapa kejamnya. Hanya karena warisan, hanya karena duit. Orang yang normal, adiknya sendiri, diseret dengan paksa dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Bayangin, berontak. Dia berontak tapi tidak berdaya, udah dimasukkan ke sana. Dan ketika dia dimasukkan di sana, dia punya anak 2 perempuan. Anak perempuan 1 masih di luar negeri, yang 1 di Surabaya. Dan anak perempuan ini cari, mamaku mana mamaku? Dijawab, enggak tahu. Ya. Jengkel, karena jengkel dia berkata, kalau enggak dikasih tahu mamaku di mana, tak laporkan polisi. Dan ketika diancam dilaporkan polisi, maka dikasih tahu ternyata ada di rumah sakit jiwa di Lawang. Saudara, dan pembantu berkata, sakno Ci, sakno lu. Ibu ini baik Ci, tetapi kok tega ya, kok tega saudaranya dimasukin loh Ci. Dimasukin loh Ci, kok tega, dia bilang begitu. Dan saya berkata, ya kita doain. Itu kalau anaknya berani, bisa dituntut. Kenapa? Karena harta warisannya itu ada semua di situ. Dan ini masih ada warisan rumah yang besar. Itu kalau dijual mungkin 10 M ke atas. Karena tidak ingin berbagi dengan saudara, maka semua dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Supaya bisa menguasai harta warisan semua. Saudara, tahukah Anda betapa kejamnya manusia yang tidak hidup di dalam kebenaran? Betapa kejamnya manusia yang tamak akan harta, yang selalu mementingkan kehidupannya sendiri, kepentingan dirinya sendiri.
Dia tidak memikirkan saudaranya, harusnya dia sebagai kakak harusnya memelihara adik-adiknya. Harusnya dia menjadi kakak yang baik, yang melakukan tugasnya menggantikan orang tua. Tetapi malah berusaha mengambil semua harta, menguasai semua harta, rela dan sampai hati tega memasukkan adiknya sendiri yang waras ke dalam rumah sakit jiwa. Betapa kejamnya orang yang selalu tamak akan harta, yang selalu hidup menurut kedagingan. Tetapi hari ini Tuhan Yesus sangat mengasihi saya dan saudara. Dan Tuhan sudah memberikan Roh Kudus-Nya, Roh kebenarannya, yang bisa membawa kita untuk hidup di dalam koridor kebenaran Tuhan. Yang bisa membawa kita, memimpin kita hidup di dalam kekudusan. Supaya kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa bertemu dengan Bapa di sorga. Dan tanpa kekudusan kita nggak mungkin bisa namanya dicatat di dalam buku kehidupan. Tetapi hari ini Tuhan sangat mengasihi kita. Dia sudah memberikan Roh Kudus-Nya dalam hidup kita supaya kita senantiasa meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Supaya apa? Ketika kita mengalami kesesakan, kita mengalami kesusahan, kita mengalami ketidakberdayaan, disitulah Roh kebenaran itu akan menolong kita, menghibur kita, mengajar kita, membimbing kita, memimpin kita, supaya kita cakap melalui segala perkara dan keluar sebagai seorang pemenang. Ya, kita lanjut sekarang. Ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidaklah hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara, ketika kita meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, maka Roh Kudus itu akan mengajar kita, membimbing kita, memimpin kita dari hari ke hari, melepaskan, menyalibkan kedagingan kita. Ketika kita bisa menyalibkan kedagingan kita, tidak ada lagi ketamakan, tidak ada iri hati dengki, tidak ada keserakahan, tidak ada emosi, semuanya enggak ada. Tetapi yang ada adalah hidup bersama dengan Roh Kudus. Dan Anda baca buah-buah roh adalah kelemah lembutan, sabar, penuh kasih, ya, tidak iri dengki. Tetapi buah-buah roh itu membawa kita, mengajarkan kita selalu sukacita, damai sejahtera, sabar, berkemurahan, kebaikan dan kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Nah, hari ini kita juga belajar orang yang mengalami hidup bersama Roh Kudus, meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupnya. Dia akan selalu dilindungi, disertai, dan dibimbing oleh Roh Kudus. Dari hari ke hari, karakternya, tabiatnya semua berubah. Yang tadi garang, yang tadi keras, yang tadi luar biasa, ya, suka marah, yang egois, tamak, dan sebagainya. Tetapi ketika dia selalu berjalan bersama Roh Kudus, dia berdoa, dia terus sujud di kaki Yesus, dia terus berdoa. Dia meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupnya. Roh Kudus terus mengajar dia, membimbing dia dari hari ke hari. Dari hari ke hari sampai dia bisa melepaskan kedagingannya. Dan anak Tuhan ini berkata, Cik Lingling, tahu Cik Lingling, aku sekarang sudah berubah. Aku tidak lagi kepingin seperti dulu. Ya, aku bisa melepaskan. Dulu aku suka pakai berlian, macam-macam. Tetapi sekarang semua tidak ada lagi. Aku jual. Aku bilang, buat apa kamu jual? Aku jual, Cik Lingling. Aku belajar membagi-bagikan.
memberkati orang-orang yang lemah, memberkati orang-orang yang tidak mampu, memberkati orang-orang yang tidak berdaya. Saya bilang puji Tuhan, luar biasa. Ya. Dan dia berkata, walaupun aku sudah melepaskan semuanya, aku tidak lagi ingin barang-barang yang mewah, tetapi Tuhan itu pelihara hidupku. Tuhan sendiri kirim dan kirim dengan caranya. Aku tetap bisa mengenakan semuanya tanpa aku harus beli. Ya. Dan dia bilang, aku bersyukur sama Tuhan. Semakin aku mengenal dia, semakin aku bisa mematikan kedaginganku. Semakin aku melekat sama dia, semakin aku mengasihi Tuhan. Dan Tuhan mengasihi aku. Aku merasakan kasih Tuhan itu yang luar biasa dalam hidupku. Aku merasakan benar-benar kasih Tuhan itu ada dalam hidupku. Saudara ingat waktu saya menyampaikan kesaksian seorang anak Tuhan yang dia mengalami sakit kanker payudara. Tetapi Tuhan sembuhkan dengan caranya yang ajaib. Dan ketika kanker payudaranya sembuh, dia sakit, perutnya besar kayak orang hamil 7-8 bulan. Ya, karena kanker yang besar katanya dia, kayak kepala bayi begitu. Jadi perutnya besar. Tetapi Tuhan juga sembuhkan dia dengan cara Tuhan yang ajaib, di mana pendarahan keluar, darah keluar, bergumpal-gumpal. Dia bilang cuman 1 hari. Tuhan kalau mau menyembuhkan aku cuma perlu waktu 1 hari. Aku sembuh dari segala kankerku. Saudara, ternyata benar seperti kata dokter, kanker itu ketika sembuh bisa kumat lagi ya. Sembuh bisa kumat lagi. Ini mungkin ada yang sakit kanker-kanker, bisa dengar kesaksian ini dengan baik ya. Dan ketika dia berkata, Tuhan sudah sembuhkan aku dari kanker payudara, dari kanker perutku ya, indung telurku itu yang ada kankernya besar. Tuhan sembuhkan cuma dalam 1 hari, 1 hari. Selesai. Tetapi belakangan Cik Ling tahu, timbul lagi kista. Kista itu di bawah perut dia. Dan di bawah perut dia kista itu udah 6 cm dan 9 cm. Udah besar. Dia berkata, aku jalan aja sakit. Aku duduk saja sakit. Ya. Tetapi sekali lagi, aku tidak ke dokter. Karena dia nggak punya uang sekarang. Dan dia cuma berdoa. Dia bilang pertolonganku cuma Tuhan. Dan ketika dia sakit, nggak bisa jalan, dia berkata, Tuhan, aku takut Tuhan. Aku takut Tuhan, aku takut. Aku tidak tahu lagi Tuhan, aku harus bagaimana. Dan kalau memang Tuhan mau sembuhkan aku, hanya Kau yang bisa sembuhkan. Tapi kalau enggak Tuhan, kalau Engkau mau bahwa aku sudah Tuhan pulang, aku juga mau Tuhan. Aku takut Tuhan. Saudara, dia berkata, ketika aku berkata, aku takut, Cik Ling tahu, aku berkata Tuhan, aku takut Tuhan, aku takut Tuhan, aku berdoa terus berdoa. Tuhan dengar doaku. Tuhan dengar doaku. 1 hari aku kesakitan. Di malam itu aku kesakitan, benar-benar kesakitan. Sampai mulat-mulat aku kesakitan. Ternyata ketika aku kesakitan itu, ya, aku tahu Tuhan, indung itu kista itu pecah. Dan aku percaya itu Tuhan yang pecahkan kista itu. Dan itu keluar dan keluar dan keluar lagi. Dan ketika itu kista keluar dan keluar kayak merah-merah muda darah begitu. Besoknya kempes. Benjolan itu tidak ada lagi. Kempes, aku sembuh total. Saudara, Tuhan itu ajaib. Dan dia pikir sudah selesai, puji Tuhan. Dia tetap melekat sama Tuhan. Dia tetap melakukan tugasnya, melayani dengan kasih. Dia memperhatikan. Saudara tahu nggak? Padahal dia ini udah berkorban semuanya, ya. Boleh dibilang bukan dia nggak punya duit, kekurangan, tidak, tapi cukup-cukup. Tetapi dia nggak punya duit, kebetulan ya dia cukup untuk dia, semuanya untuk kehidupannya dia cukup. Sampai 1 hari dia bilang, saya itu melihat seorang teman saya. Saya pertama nggak perhatikan Cik Ling. Saya ketemu. Waktu saya ketemu Tuhan bilang, kamu lihat itu ban sepeda motornya. Dan dia lihat ban sepeda motornya, udah pecah semua. Ya.
Sampai bapak tukang beca berkata, lo hati-hati lo itu sepeda motor itu udah banyak udah rusak berat, hati-hati lo. Dan ketika dia melihat itu dia nggak sampai hati. Dia berkata, aduh iya. Seperti dalam hatinya, ini kasihan ini urusannya dengan nyawa. Ini kalau ban sepeda motornya rusak di tengah jalan, terjadi tabrakan, itu nyawa, ya. Berurusan dengan nyawa seseorang. Dan dia tergerak bagaimana caranya. Aku harus membelikan ban baru. Tetapi uangku waktu itu nggak ada, uangku nggak cukup. Aku bisa menggantikan satu yang ban depan. Dan dia gantikan ban depan satu. Dia bilang, sudah aku gantikan satu Cik Lingling. Masih tinggal satu yang di belakang. Dan ketika yang satu di belakang ini, aku berdoa dan berdoa sama Tuhan. Aku enggak punya duit. Duitku sudah aku atur, sudah pas. Ya, nggak ada uang lebih. Tetapi aku nggak bisa tidur. Aku terus mikiran, ini berurusan dengan nyawa. Ya. Hatiku enggak sampai hati. Saudara bayangin, orang yang mempunyai kasih Tuhan, dia akan memperhatikan sesamanya. Dan dia terbeban dengan orang yang mengalami persoalan. Bukan dia yang punya sepeda motor, iya kan? Kalau coba orang lain kan gak ada urusan. Tetapi dia memperhatikan. Dia terus berpikir, nanti kalau ada apa-apa, ada kecelakaan, nanti kasihan kalau kehilangan nyawa. Dan dia berusaha berkorban. Saudara tahu, dia berusaha menjual sesuatu barang miliknya. Saya tanya, kamu jual ini buat apa? Cik Lingling terus terang, saya jual ini bukan untuk saya ada, untuk saya cukup. Tapi saya ingin membantu orang itu. Saya ingin menggantikan ban sepeda motornya baru semua. Karena kalau sampai terjadi kecelakaan, itu pasti taruhannya nyawa. Dan saya tidak mau sampai ada yang kehilangan nyawa. Dan saya berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan jalan. Dan hari ini saya mau melakukan itu. Saya rela. Dan saya besok akan kasih uang untuk membeli ban sepeda motor. Lalu dia bersaksi, Cik Liling tahu nggak? Ya. Seperti yang Cik Liling ngomong, orang yang menabur pasti menuai. Dengan berkali lipat ganda. Ya. Seperti Cik Liling sampaikan firman Tuhan, Ishak menabur, dia menuai 100 kali lipat ganda. Dengan caranya yang ajaib, yang tidak kita tahu. Ini kesaksian saya yang hidup, dia bilang. Ya, dia berkata begini. Saya itu suatu hari, saya itu besuk, ya, ke tempat tante saya, dia bilang. Tante saya ini orangnya nggak punya apa-apa, dia miskin. Tetapi karena dia cinta Tuhan, dia terus melekat sama Tuhan. Maka tante saya dan om saya ini dikasih tumpangan orang rumah bagus. Rumahnya bagus. Dan om dan tante saya sudah tinggal di rumah itu 15 tahun. Gratis. Tidak diusir sama pemilik rumah sampai hari ini. Dan ketika saya datang ke situ, ya, tujuannya cuma besuk dan mendoakan dia. Dan ketika saya punya cerita, saya tanya, tante pingin apa? Ya, nanti saya belikan. Tantenya berkata, saya nggak pingin apa-apa. Saya nggak kepingin apa-apa, saya cuma pingin. Tante ini bilang begini, saya seumur hidup, saya nggak punya emas, dia bilang. Saya pingin sekali punya anting-anting emas, ya, punya giwang emas. Selama hidup saya sampai sekarang saya tua, saya belum pernah punya emas. Dan akhirnya dia diam, dia nggak ngomong, dia pulang. Dia ingat dia cuma punya satu anting-anting emas. Dibelikan sama mamanya. Ya. Dan dia kembali, dia kasihkan anting-anting itu ke tantenya. Dia bilang, tante ini anting-anting emas. Tante boleh pakai. Si tante berkata, betul tak? Betul tak, Non? Kamu enggak salah tak? Enggak. Saya rela. Tante pakai aja. Ya. Karena dia berusaha menyenangkan hati orang tua ini. Dia berikan anting-anting emasnya cuma 1 gram.
Anting-anting emas kan enggak berat toh ya. Nah, itu dikasihkan ke tante ini. Tahu nggak dia cerita? Ketika saya sudah memberikan itu, enggak lama. Cik Liling tahu enggak lama. Tuhan itu luar biasa. Anting-anting emas itu waktu itu harganya paling 1 juta. Paling 1 juta. Pulang dari situ, saya itu beberapa hari saya itu merasa hati saya itu pingin. Ya. Di dalam hati itu dia berkata, Tuhan, aku itu loh kepingin Tuhan, aku kepingin punya uang 100 juta. Tapi aku enggak tahu caranya ya apa ya Tuhan. Mendapatkan uang itu. Tapi nggak tahu loh Tuhan, hatiku tuh kok pingin sekali punya uang 100 juta. Saudara tahu nggak? Ketika dia berkata begitu, Tuhan itu enggak menunggu 1 bulan, ya, 1 tahun, enggak. Tiba-tiba kakaknya itu telepon. Kakaknya itu telepon dan kakaknya itu berkata, kamu ke sini. Dia pikir ada apa? Kakaknya panggil dia. Dia datang. Ada apa? Kakaknya berkata, ini loh berkat buat kamu. Dia pikir berkat apa? Ternyata dia dapat berkat 100 juta. Dia berkata, benar, Tuhan itu ajaib. Kalau dibilang ya, aku cuma nabur anting-antingku 1 juta. Aku pingin 100 juta, aku benar-benar dapat 100 juta. Saudara, tahukah Anda, anak ini bisa berubah total. Dari yang gemerlapan sampai dia punya hati melekat sama Tuhan, sampai dia merasakan betapa kasih dan kemurahan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Dia ditolong Tuhan berkali-kali, disembuhkan dari sakit kanker, disembuhkan dari kistanya, disembuhkan dari semua penyakitnya. Dan ketika dia berkata terakhir, ada kista lagi tumbuh. Dan ketika kista itu tumbuh di tenggorokannya, dia tahu. Ketika dia berkata lagi, Tuhan, aku takut. Dia pokoknya tidak bisa ngomong, tidak bisa doa panjang-panjang. Dia cuma berkata, Tuhan, aku takut Tuhan. Aku takut, kenapa? Karena dia nggak punya orang tua lagi kan, seorang diri. Dia berkata, aku takut Tuhan, benar-benar aku takut. Dan ketika dia berkata sama Tuhan, Tuhan itu tidak nunggu lama. Tuhan, dia berkata, aku percaya, Tuhan pecahkan kistaku. Dan aku itu tidak tahu, tiba-tiba suaraku serak, tidak bisa ngomong. Kok suaranya serak? Nah, di saat suaranya serak itulah dia tahu Tuhan bekerja. Kisahnya itu pecah dan keluar warnanya merah muda, muntah-muntah dari mulutnya. Dan didiagnosa dokter, dia sembuh total. Saudara, kenapa hal itu bisa terjadi? Dia berkata, aku benar-benar merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidupku. Dan aku juga belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Aku belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan, memberikan doaku kepada Tuhan. Dan aku berusaha memberikan yang terbaik kepada orang-orang di pinggir jalan, kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan termasuk orang yang ban sepedanya ini udah rusak berat, aku berusaha memberikan karena dalam perhitunganku kasihan. Ini kalau ada apa-apa taruhnya nyawa. Saudara, tahukah Anda? Ketika Anda memperhatikan sesamamu manusia, ketika kau mengasihi sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan ketika dia melakukan hal itu, saudara, keajaiban mujizat terjadi dalam hidupnya. Tuhan sembuhkan segala sakit penyakitnya, dan Tuhan selalu menyertai dia, melindungi dia, memberikan yang terbaik buat dia. Dan dia bisa bersyukur, dia berkata begini, Cik Ling, aku tuh bersyukur sama Tuhan. Coba kalau aku jadi orang kaya, ya, mobilku Mercy mungkin, aku tidak bisa mendekati yang di kalangan menengah dan bawah. Tuhan itu baik, aku dikasih mobil sederhana, ya, dan aku bisa melayani dengan orang-orang sederhana. Mereka tidak takut mendekat sama aku.
Mereka tidak takut untuk terus merangkul aku. Coba kalau aku dengan keadaanku yang mentereng, orang nggak berani mendekat, dia bilang. Tetapi dengan aku begini, aku bisa merangkul mereka, aku bisa mengasihi mereka, aku bisa melayani mereka. Saudara, ini hati yang Tuhan cari. Dan dia berkata, aku tidak membutuhkan apa-apa. Aku cuma dengar suara Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Dan mempersiapkan diri. Karena Tuhan berikan dia petunjuk juga. Rapture akan terjadi. Dan dia berkata, buat apa? Aku tidak memerlukan semua itu. Kalau rapture terjadi, semua nggak bisa dibawa. Yang penting aku sekarang mau berjalan. Mau melakukan petunjuk Tuhan, perintah Tuhan. Dan aku mau hidup di dalam kebenaran. Saudara, mari. Kita anak-anak Tuhan yang mengerti firman Tuhan. Tetapi kita jarang menjadi pelaku firman. Ini juga anak-anak Tuhan. Tetapi bukan seperti kita. Ya, mereka dari seberang, tetangga kita. Tetapi mereka punya hati yang luar biasa. Ada lagi kesaksian seorang anak Tuhan juga. Tetapi bukan seperti kita. Tetapi tetangga kita, dia berkata apa? Cilini tahu nggak? Aku tiap hari bagi 100 bungkus nasi. Ya, bagi 100 bungkus nasi kepada orang-orang di jalanan. Tiap hari loh, tiap hari. Sampai hari ini sudah berapa lama? Tetapi, kalau bukan Tuhan, aku tidak mungkin bisa melakukan itu. Tetapi aku percaya itu semua Tuhan. Karena tiba-tiba ada gerojokan. Dia kalau bilangnya, ada gerojokan dari atas ke bawah. Dan gerojokan dari atas itu kepada aku. Aku salurkan tiap hari kepada orang-orang di jalanan. Semua aku pasti bagi nasi 100 bungkus. Dan dia tidak pernah menyebutkan namanya atau gerejanya. Dia cuma berbagi dan memperhatikan. Dan dia berbagi kepada orang-orang yang kekurangan. Kepada orang-orang yang membutuhkan. Kepada orang-orang sakit terutama. Dia bilang, kalau kamu minta duit, di aku tidak ada. Tapi kalau kamu minta super mie, indomie, beras, gula, semua ada. Semua siap untuk dibagikan dan dibagikan dan dibagikan. Dan hari ini, dia berkata, hari ini kalau aku masih boleh ada sampai hari ini. Dan kalau sampai hari ini aku masih bisa bekerja dengan umurku yang tua ini. Dengan tidak pikun, tidak lupa. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita semua. Kalau orang lain bisa mempunyai hati yang luar biasa. Mereka meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup mereka. Dan mereka mulai dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan, menjadi pelaku firman. Kita ini yang dengar firman Tuhan yang luar biasa. Dari hari ke hari, minggu ke minggu. Tetapi sayang kalau kita tidak menjadi pelaku firman yang luar biasa. Ya, mari Bapak Ibu. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Dan Tuhan mau kita semakin melekat sama Dia. Kita meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Memuji, menyembah, dan Roh Kudus sendiri yang akan mengajar engkau, membimbing engkau, memimpin engkau, memberikan petunjuk-petunjuk kepada engkau, menolong engkau saat engkau membutuhkan, memberikan penghiburan dikala engkau susah, dan mengajar engkau dikala engkau lupa, engkau tidak tahu. Terus diajar, diberikan petunjuk, sampai engkau benar-benar menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Dan ketika engkau menjadi bejana yang indah, luar biasa nama Tuhan dipermuliakan lewat pribadimu, lewat keluargamu. Dan saya jamin engkau tidak akan kekurangan. Karena teman saya ini sampai hari ini, dia tetap makan enak, makan cukup, dia tetap punya mobil, dia tetap bisa berbagi kasih kepada sesama. Dan yang lebih luar biasa, segala sakit penyakitnya sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari Bapak Ibu, kalau kita sakit kanker, kita pergi ke Penang, kita pergi ke Malaysia, kita habis uang 500 juta. 1M, 2M, 3M untuk penyakit kita nggak sayang. Aduh, kalau untuk Tuhan itu sayang sekali. Iya,
kita belajar. Berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kau memberikan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan akan memberikan lebih baik. Bahkan lebih terbaik buat Anda. Teman saya ini mengalami sakit kanker berkali-kali. Tetapi berkali-kali Tuhan sembuhkan. Dan hebat dari mulutnya berkata apa? Kalau Tuhan yang menyembuhkan, tidak perlu menunggu berhari-hari. Cukup 1 hari, penyakit sembuh tuntas dengan caranya yang ajaib. Dan ini anak benar-benar mengalami luar biasa dari Tuhan. Makanya dia begitu mengasihi Tuhan. Dan dia begitu terbeban memperhatikan orang-orang. Ya. Bahkan orang-orang di jalanan, dia bilang, pengemis-pengemis dia jalan, dia rangkul. Dia kasih berkat 50.000, 100.000. Bayangin saudara. Adakah itu di kita? Ya, mari. Bapak Ibu, Tuhan katakan persiapkan hatimu, benahi hatimu, supaya engkau semakin hari, semakin hidup dalam koridor kebenaran Tuhan, disertai dengan kekudusan, layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka perubahan demi perubahan terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan hari ini kita mau sama-sama berdoa, ya. Kita sama-sama berdoa buat teman-teman kita yang sakit dan juga terutama buat Ibu Gembala Febernini yang sedang terbaring sakit. Ya, sudah 1 minggu ini beliau sakit tidak berdaya. Kemarin Bapak Gembala Stephen Moses dan Ibu Lindawati Kediri udah menyenguk beliau. Nanti hari Minggu saya yang pelayanan di tempat beliau di Nganjuk, ya. Kita semua berdoa supaya Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang menyembuhkan Ibu Gembala ini dari segala sakit penyakitnya, boleh kembali melayani pekerjaan Tuhan dan boleh kembali bisa berdiri ya kuat dengan gagah perkasa. Ya, mari. Ialah manis keramanaskan. Ialah manis keramanaskan. Ialah manis keraman. Di sini ada gembala yang buka kamera, ada enggak? Ialah manis keramanaskan. Ialah manis keraman. Bapak Dr. Habendun ada? Yang mana yang ada? Bapak Gembala Stephen Moses. Oh, ini Bapak Gembala Stephen Moses. Ya, saya undang Bapak Gembala yang berdoa. Bapa kami surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur kepadamu Tuhan, atas firman-Mu yang luar biasa. Biarlah melalui kesaksian-kesaksian tiap anak-Mu Tuhan, membuat kami makin melekat dan dekat dengan Engkau, mengandalkan Engkau, berharap kepada Engkau, dan tidak berharap dengan kekuatan kami sendiri. Karena setiap harta, benda, atau apapun bisa habis lenyap. Tapi kalau kami mengandalkan kekuatan dan juga bersandar pada Engkau, selalu percaya kepadamu Tuhan, dan melekat padamu, semuanya Tuhan akan pelihara dan jaga kehidupan kami. Tuhan, khususnya kami berdoa pada saat buat hamba-Mu, Bu Febe Tuhan, yang mengalami sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan, Engkau menyembuhkan Tuhan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki Tuhan, zaman kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, mengalir. Sembuh dari lambungnya, dari segala apa yang pada saat ini yang hamba-Mu pikirkan dalam nama Yesus. Tuhan buat dia bisa otot-ototnya kuat, saraf-sarafnya kuat, tulangnya kuat, dan bisa berjalan dengan baik Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan besok hamba-Mu mau pelayanan di sana Tuhan, kami percaya Tuhan, perlawatan-Mu, pekerjaan-Mu, dan segala apa yang Kau lakukan, Kau buat senantiasa luar biasa, mujizat Tuhan terjadi. Dan kami percaya Bu Febe bisa bersama dengan kami lagi Tuhan, di dalam Zoom ini Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Sekali lagi, sembuh mujizat Tuhan terjadi. Kami juga berdoa untuk Pak Naryo Tuhan, yang sekarang ini juga ada di Bayangkara, rumah sakit Tuhan.
dalam nama Yesus, saraf-sarafnya, tulang-tulangnya, otak besar, otak kecil, semuanya normal, bersih, dan baik, dan kami nyatakan sembuh, dan bisa berjalan. Kami mengucap syukur Tuhan, sudah mulai ada perbaikan demi perbaikan, dia bisa duduk, dia bisa berjalan pelan-pelan, kami percaya mujizat terjadi, dan dia bisa berjalan dengan normal Tuhan, dan selalu setia mengikuti Jum di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati keluarganya, istri dan anaknya Tuhan, usaha dan pekerjaan pelayanan kau buat berhasil. Berkati saudara-saudara kami yang mungkin tidak kami sebut satu persatu yang mengalami lemah tubuh, di dalam nama Yesus Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan mujizat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Gembala Stefan Moses atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan berkati. Pak Sunaryo juga. Gurkon doa sing sak. Ya, Tuhan Yesus itu ajaib. Waktu saya besuk ke Bapak Sunaryo di Rumah Sakit Bayangkara Kediri bersama Bapak Gembala Stefan Moses dan juga teman-teman tim di sana, beliau berkata, terima kasih Tuhan karena ternyata kakinya sudah bisa bergerak. Wah, ini kelihatannya bisa duduk Pak Sunaryo ya. Puji Tuhan. Istirahat Pak, supaya sembuh total dan nanti kembali melayani Tuhan. Beliau setia selama ini ada di Zoom ini. Saya melihat beliau tidak pernah absen, ya. Dan Tuhan cinta ketika beliau datang ke rumah sakit itu cepat ditolong oleh Pak Moses dan mulai ditangani dokter, disuntik sehingga akhirnya ya sekarang sudah bisa duduk, bisa berjalan, ya. Tuhan Yesus ajaib. Memangnya Pak Sunaryo mau bersaksi? Kok sudah duduk? Kalau mau bersaksi boleh, silakan. Mic-nya belum dibuka, Pak. Ya. Sudah. Nah, silakan. Ya. Salam, puji Tuhan. Ada teman-teman semua, saya mengucapkan terima kasih atas doa-doanya. Ya, Tuhan memberkati. Dan saat ini kondisi saya mulai membaik. Bahkan tadi sudah mulai latihan jalan-jalan. Ya. Semua tidak lepas atas kasih Tuhan. Dan banyak hal ya selama saya sakit ini yang kami dapatkan ya. Bahkan Tuhan ingatkan pada saya, kamu sedang ada di lembah Baka untuk menuju ke gerbang Sion. Maka saya melalui yang lembah Baka. Dan saya lalu mengingat kebaikan Tuhan. Ternyata betul-betul kami merasakan Tuhan itu betul-betul ada. Ya. Selama ini kadang-kadang saya bertanya-tanya tentang kasih Tuhan, ya. Dan waktu saya sakit, Tuhan menyatakan pada saya begini, saya akan menyatakan kebaikanku, kasihku, yang selama ini kau juga bertanya-tanya. Ya memang betul kadang-kadang saya mempertanyakan itu, ya. Dan juga Tuhan ingatkan saya begini, ini buat pengalaman buat kamu. Kalau menghadapi kasus kayak begini, jangan mengabaikan yang namanya medis supaya tidak fatal. Ya. Untuk kasus-kasus yang lain masih tidak masalah, tapi untuk kasus serangan stroke
langsung ke tangan medis. Tidak boleh diabaikan. Teman saya juga ada campur tangan medis. Saudaraku, kisahnya begini, ya. Jam 8 itu saya istirahat sampai jam setengah 12. Waktu kami bangun, sudah nggak bisa bangun. Ya. Tangan sudah nggak bisa gerak, kaki nggak bisa, sama minum nggak bisa. Terus saya waktu itu nyuruh supaya ngepel Cik Lingling, ya, Bro Lingling, apa yang harus kami lakukan, ya. Dan ternyata responnya cepat sekali, ya. Dikasih tahu supaya cepat ke rumah sakit, dan tangan saya harus ditusuk-tusuk keluar darah, ya. Karena apa? Pengalaman bapak saya terlambat lumpuh sampai meninggal. Ibu saya juga sama, sakitnya sama, hilang juga. Itu mengingatkan kami, ada rasa takut, trauma lihat kedua orang tua saya saat mengalami seperti itu. Tapi kebaikan Tuhan sungguh dahsyat, cepat sekali, ya. Prosesnya cepat. Rencana mau dibawa ke Dr. Thomas, tapi sopir grabnya itu sepertinya nggak mau, ya. Berbaik langsung aja ke rumah sakit, ya. Dan ternyata betul masuk rumah sakit langsung tangani dengan baik. Dan jam 3 pagi, ya. Itu saya kaget tiba-tiba kaki saya yang tadinya nggak goyang-goyang, tangan kaki itu langsung gerak, ya. Saya kaget. Itu saya mulai ada sukacita. Sebenarnya saya bisa nggak saya kembali pulih, ya. Bisa nggak pulih, ya. Tapi begitu kaki tangan itu goyang-goyang, saya langsung seperti mau teriak, oh Tuhan, kok Engkau masih ada di sini, ya. Dan aku banyak hal yang kami dapatkan, bahwa hidup ini ternyata anugerah. Kesembuhan itu mahal harganya, ya. Mari saudaraku semua jangan terabaikan yang namanya kesehatan, ya. Saya sudah banyak datang ke puskesmas, ya, konsultasi, nggak dapat obat, ya. Namun pakai pun juga namanya musibah itu datang tanpa kita duga-duga, ya. Sebenarnya sudah mimpi ada ular besar masuk, ya. Saya ambil pukul, ular tak pegang, tapi mau mukul tangan saya lemes. Loh, ada apa ini? Kok lemas? Seperti nggak mampu, ya. Ternyata 2 hari kemudian saya langsung alami seperti itu, yang nggak pernah saya duga dan yang paling saya takutkan, ya. Tapi ternyata Tuhan itu baik, ya. Melalui ini saya banyak mengalami pengalaman dengan Tuhan, terutama kasih saya dengan Tuhan, saya dengan Tuhan, saya semakin mendekat kepada Tuhan, saya semakin mengkoreksi diri. Rupanya saya pernah dikasih ayat 2 Raja 3:14 tentang Naaman, ya, masuk Sungai Yordan. Ya saat inilah saya mengalami itu. Jadi kayak bayi lagi, ya, apa-apa membutuhkan tangan orang lain, seperti bayi, mau jalan aja tahan-tahan seperti anak kecil, ya. Ternyata Tuhan ingatkan ini proses penyucian, ujian, banyak hal, tempaan untuk saya ke depan lebih baik lagi. Saya terima kasih pada teman-teman semua yang mendoakan kami supaya ibu semua diberkati Tuhan, baik Ding, Pak Moses, Pak Abel, semuanya yang telah mendoakan kami, Tuhan berkati. Dan yang saya sangat terkesan begini, ya, kami ini keluarga besar, ada satu yang lain juga ada gesekan selama ini. Melalui ini jadi baik semua, ya. Baik semua. Melalui saya sakit ini semua jadi baik, dan nggak nyangka saya kalau melalui saya sakit ini semua jadi baik semua, sama istri saya, sama saya semua. Itu kalau bukan Tuhan siapa lagi. Yang kedua, ya, buat saya pribadi banyak perubahan-perubahan yang saya alami, bimbingan Tuhan, nasihat Tuhan yang saya alami. Dan yang ketiga juga buat anak saya.